Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan yang baru, pembahasan ketika di atas anggota tubuh kita, terutama anggota tubuh yang sakit, itu ada satir, ada penutup, ada perban. Ini bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya gimana? Hukumnya yang pertama, ingat, pertama pelan-pelan, wajib nas'u dzalika satir. Perban itu tadi, penutup itu tadi wajib dicabut. Ya, itu hukum pertamanya. Tapi kapan dicabut? In amkana ghuslu ma tahtahu minal jurhi bil ma. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah. Beliau mengatakan di sini, kalau mampu, kalau memungkinkan. Memungkinkan apa? Memungkinkan membasuh bawah perban itu tadi, yang bagian atau anggota tubuh yang diperban. Dibasuh dengan air, kalau bisa harus dicabut perbannya. Hansaplasnya harus dicabut kalau mampu, nggak berbahaya, itu harus. Au akhadha dzalika satir mawdi'an min as-sahih, atau perbannya apa? Ngambil bagian dari anggota tubuh yang sehat, yang nggak sakit, wajib dicabut. Au kana bi mahalli tayammum fil wajhi aw al-yadain wa amkana masul ali bil turab, atau apa? Atau ternyata perbannya itu berada di anggota yang digunakan untuk tayamum, fil wajah atau yadain, baik di wajah ataupun di kedua tangan. Wa amkana mashul alil biturab, dan memungkinkan untuk mengusap luka itu tadi biturab, pakai debu atau tanah. Itu tadi, itu semua wajib. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, nggak bisa, ya, karena mungkin ada sakit, karena ini parah atau dan seterusnya, maka tarottaba alaihi masailul jabirah wa mulakhasuha fi ma yali. Maka kita sedang masuk di pembahasan mas'alatul jabirah, permasalahan jabirah, perban. Apa itu? Kesimpulannya di sini terbagi menjadi berapa poin? Menjadi 2 poin. Nah, ini lihat. Apa itu? Yang pertama, antakunal jabiro fi a'dha'i tayammum. Perban atau penutup itu tadi, penutup luka, berada di anggota tayammum. Nah, ini hukumnya gimana? Ya, anggota tayammum itu apa dulu? Anggota tayammum adalah wajah dan tangan. Maka hukumnya gimana? Fa'alaihi li'adah mutlaqan. Maka wajib bagi orang yang memiliki perban berada di anggota tayammum, wajib bagi dia untuk mengulangi ibadahnya atau sholatnya mutlak, tanpa terkecuali, baik dia meletakkan perbannya itu ketika dia suci atau punya wudhu atau nggak punya wudhu, baik dia memasang perbannya itu biqadril istimsak, sesuai kebutuhan dia memasang perban, atau nggak sesuai kebutuhan, terlalu berlebihan. Itu hukumnya yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, apa itu? Antakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Ketika ada perban tapi dipasang atau berada di bukan anggota yang digunakan untuk tayammum. Apa itu? Ya, selain wajah dan selain tangan. Fa in wada'aha ini ada tafsil, ada detail perincinya. Apa itu? Fa in wada'aha ala tuhrin wa biqadri istimsak fala i'adata alaih. Kalau dia memasang perban ketika dalam keadaan suci, wa biqadril istimsak, dan sesuai kebutuhan saja, sesuai kebutuhan biar perban itu atau hansaplas itu nempel, fala i'adata alaih, maka sholatnya nggak mengurangi. Sholatnya nggak mengurangi. Baik, kemudian wa kada in wada'aha wa lam ta'khud min as-sahih syai'an fala i'adata alaih. Baik, ketika dia menaruh perban atau menaruh hansaplas dan dia perbannya itu tidak mengambil bagian atau anggota tubuh yang sahih, yang sehat, atau yang enggak sakit sama sekali, cuma nempel di perban. Ini kayak jarang, ya, kayak jarang. Tapi ada hukumnya. Apa hukumnya? Fala i'adata alaih. Maka enggak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya atau mengqadha'i sholatnya. Baik dia meletakkan perbannya itu dalam keadaan dia punya wudhu atau suci, atau dia dalam tidak keadaan wudhu. Kemudian masalah baru, wa amma idza wada'aha ala tuhrin
wa fawqa qadri istimsak. Adapun ketika dia meletakkan perban itu ketika dalam keadaan suci, wa bi qadri wa fawqa qadri istimsak, dan melebihi batasan umum untuk menempelkan perban. Au ala ghairi tuhrin wa bi qadri istimsak, atau meletakkannya bukan dalam keadaan suci tapi dalam bi qadri istimsak, sesuai kebutuhan saja. Ya, jadi ngambil enggak banyak bagian yang nggak sakit. Bi qadri istimsak, untuk sekedar bisa nempel saja sesuai kebutuhan, nggak semua anggota tubuhnya diperban. Au ala ghairi tuhrin wa fawqa qadri istimsak, atau meletakkan perbannya itu dalam keadaan nggak punya wudu dan di atas kebutuhan menempelkan perban. Maka hukumnya apa? Seperti ini, 3 surah, 3 gambaran itu tadi, ya, fa'alaihi li'adah, maka wajib bagi dia untuk al-i'adah, mengqadha'i salatnya di semua contoh gambaran itu tadi, 3 yang setelah saya sebutkan. Wal ya'lam huna fi masail jabira annahu idza kana tuhru raf'al janaba wa nahwaha fa innahu yukhayyar bayna tayammum awalan thumma al-ittisal aw bil akhas idza tartiba bainahuma. Kemudian permasalahan jabira, permasalahan perban ini, ya, itu seandainya ketika orang itu mau bersuci, mau mandi, ya, mau mandi, maka mandinya itu untuk mengangkat junub, mengangkat hadas besar atau yang semisalnya, atau haid, ya, atau nifas. Itu caranya gimana? Apakah wudhu dulu atau mandi dulu atau kemudian tayamum? Ya, jawabannya adalah, hukumnya adalah terserah. Orang boleh milih apa? Milih antara tayamum dulu kemudian mandi. Dan ini kayaknya lebih enak, ya, karena apa? Lebih praktis dan orang bisa tayamum kan kotor, kena tanah, kena debu, ya, kemudian dia basuh karena mandi. Nah, itu. Au bil akas, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Sebaliknya apa artinya? Mandi dulu untuk mengangkat junub, kemudian tayamum. Idza tertiba bainahuma, karena nggak ada tertib antara mandi sama tayamum, nggak ada tertibnya, urutannya nggak ada. Li'anna badanahu ka'udwin wahid, karena badan, anggota tubuh itu yang kena junub itu seperti satu anggota badan, nggak ada bedanya. Amma idza kana tuhru li hadatsin asghar, tapi kalau niatnya bersesuci itu untuk mengangkat hadas asghar, hadas yang kecil, bukan hadas akbar, maka caranya apa? Fa innahu la yatayammam illa idza wasala ila mahallil jabirah, maka dia nggak boleh bertayamum kecuali apabila dia sampai ke anggota tubuh yang diperban. Misalkan perbannya ada di tangan, misalkan, maka dia wudhu dahulu. Wudhu sunnah-sunnah semua, kumur, masukkan ke hidung, terus basuh wajah. Nah, basuh wajah, terus apa? Basuh tangan yang nggak terkena perban. Setelah itu tayamum. Ya, habis tayamum lanjut wudhu. Nah, itu kalau di tangan. Kalau di kaki lebih enak, ya, lebih enak. Wudhu, wajah, tangan, habis tangan bagian dari kepala, ya, setelah bagian dari kepala apa? Setelah bagian dari kepala lanjut ke kaki, habis kaki baru tayamum. Habis kaki baru tayamum. Kenapa kok harus demikian? Harus diperhatikan tertibnya, karena kita benar-benar ingin memerhatikan tertib. Jadi nggak boleh dia itu tayamum kecuali kalau wudhunya sudah sampai ke anggota yang ada perbannya itu. Nah, wala yantakilu minal alil hatta milahu uslan wa tayammuman wa mashan wa yata'addad tayammum bi ta'addudil jabira. Nah, dan nggak boleh berpindah dari luka itu kecuali setelah dia sudah dibasuh, ditayamumi atau diusapi. Jadi seperti itu tadi caranya. Nggak boleh tayamum kecuali sudah wudhunya, mengusapnya, membasuhnya sudah sampai ke anggota yang ada perbannya itu. Wa yata'addadu tayammum bi ta'addudil jabira. Dan tayamum itu bisa banyak, bisa bertambah lebih dari 1 kali tergantung jumlah perban yang dipasang di anggota tubuh. Tergantung apa perban yang dipasang di anggota tubuh. Wallahu a'lam bishawab.